Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat, Bapak Dr. Wilmy Eka Putra SE MSI serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Dimas Pradjo selaku pemateri sekaligus moderator yang akan mempresentasikan materi mengenai akad musyarakah. Masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian akad musyarakah. Musyarakah berasal dari kata Arab, Arabal syirkah, yang berarti pencampuran atau persekutuan antar dua pihak atau lebih dalam suatu hal, sehingga kepemilikan masing-masing pihak sulit dibedakan. Secara bahasa, musyarakah mengandung arti kerjasama atau kemitraan, dan dalam bahasa Inggris, dikenal sebagai partnership. Secara istilah dalam fikih, musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal dalam jumlah tertentu. Nah, modal yang dikumpulkan ini kemudian digunakan untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan dari usaha ini kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama di awal. Meskipun modal yang disetor oleh masing-masing pihak berbeda, mereka boleh membagi keuntungan secara merata asalkan semua pihak ridho. Sedangkan kerugian dibagi secara proporsional, sesuai dengan besarnya modal yang disertakan oleh masing-masing pihak. Nah, jenis-jenis musyarakah. Yang pertama, syirka amlak. Syirka amlak berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing. Anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan atau mewakili terhadap partnernya. Yang kedua, syirka ukut. Sebuah perikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal, dan keuntungan. Yang ketiga, syirka jabari. Terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris-mewaris. Manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka. Nah, yang terakhir itu syirka al-amwal. Persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dengan risiko kerugian berdasarkan kesepakatan. Nah, di sini ada dasar hukum dari musyarakah. Yang pertama, roboh mutlaqo, di mana bentuk kerjasama antara syahibul ma'al dengan mudarib yang tanpa syarat, kompetensinya luas dan tidak dibatasi oleh apapun. Yang kedua, rabah muqayyado. Nah, kebalikan nih dari rabah mutlaqo, di mana mudarib dibatasi dengan batasan jenis usaha, tempat usaha, dan waktu, serta lainnya. Di sini ada nisbah musyarakah. Itu ada dua, yaitu keuntungan dan kerugian. Nah, untuk keuntungan sendiri ada tiga macam. Yang pertama, keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Nah, yang kedua, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional. Dasar seluruh keuntungan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal dan ditetapkan bagi seorang mitra. Yang ketiga, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Persentase itu diberikan kepadanya. Nah, ini ada kerugiannya nih. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Di sini ada perlakuan akuntansi menurut PSAK 106. Nah, perlakuan akuntansi menurut PSAK 106, di mana perlakuan akuntansi untuk transaksi masyarakat akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu yang mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha, sedang usaha masyarakat, baik mengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha. Biasanya, lembaga keuangan mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan, sehingga ia yang wajib melakukan pencatatan akuntansi. Di sini ada perlakuan akuntansi PSAK 106 menurut pedoman akuntansi untuk masyarakat menurut pernyataan standar akuntansi keuangan. Nomor 106 meliputi yang pertama, karakteristik pembiayaan masyarakat. Yang kedua,
pengakuan dan pengukuran pembiayaan masyarakat. Yang ketiga, penyajian dan pengungkapan pembiayaan masyarakat. Di sini ada ilustrasi masyarakat nih teman-teman, di mana masyarakat permanen adalah masyarakat dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Menurut PSAK nomor 106 Part 04. Nah, contohnya ini ada misalnya antara mitra A dan mitra B yang telah melakukan akad musyarakah menanamkan modal yang jumlah awal masing-masing sebesar 220 juta. Maka sampai akhir masa akad, syirkah modal mereka masing-masing tetap di angka 20 juta. Musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah, itu musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap pada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra lain tersebut menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Nah, ini ada contohnya nih teman-teman, di mana mitra A dan mitra B melakukan akad musyarakah. Nah, mitra B menanamkan sebesar 100 juta dan mitra A menanamkan sebesar 200 juta. Nah, namun seiring berjalannya kerjasama akad masyarakat tersebut, modal mitra B sebesar 100 juta juga akan beralih pada mitra A melalui pelunasan secara bertahap yang dilakukan oleh mitra A, teman-teman. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan nih, teman-teman. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra masyarakat untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersamaan dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Nah, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal, di mana dari paparan para fuqaha di atas, pembagian dari jenis syirkah tersebut dapat dihimpun menjadi dua kategori. Kategori pertama merupakan kategori dari pembagian segi materi syirkah, yaitu syirkah al-amwal, amal, abdan, dan wujuh. Sedangkan kategori kedua adalah kategori dari segi pembagian posisi dan komposisi saham, yaitu syirka al-inan, syirka al-mufawadah, dan syirka al-mudarrabah. Nah, di mana pelakuan akuntansi PSAK 106, pelakuan akuntansi untuk akuntansi masyarakat akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha masyarakat, baik mengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya lembaga keuangan. Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan sehingga ia yang wajib melakukan pencatatan akuntansi. Nah, sedangkan mitra pasif ini adalah mitra yang biasanya cuma menanamkan modalnya saja, teman-teman. Yang cuma menerima keuntungan dari hasil yang telah dikelola oleh mitra aktif. Begitulah kira-kira. Baik. Jadi, sekian dari saya. Saya harap teman-teman yang menonton video ini dapat menambah wawasan teman-teman juga, serta menjadi sarana ilmu tambahan baru bagi teman-teman. Oke, sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.